Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembaga jasa keuangan. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang akan membacakan materi pertama yaitu saya, Dini Nur Oktaviani. Kedua, Luki Raditya. Ketiga, Nur Azizah. Keempat, Pujianti Arifin. Kelima, Reni Anggraini. Keenam, Nelda. Ketujuh, Asep Barkah. Langsung saja ke materi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK juga bisa diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan, dan OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas campur dari tangan pihak lain. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya. Pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner. Adapun tujuan, peran, fungsi, tugas, dan wewenang OJK. 1. Tujuan. OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kedua, peran dan fungsi. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketiga, tugas. OJK mempunyai tugas sebagai mengatur dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lain-lain. Adapun keempat, yaitu wewenang. OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyelidikan, serta perlindungan terhadap konsumen dari tindakan lain terhadap lembaga keuangan. Ketiga, struktur Dewan Komisioner. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang, yaitu 1. Seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, seorang ketua eksekutif pengawas perbankan sebagai seorang ketua eksekutif pengawasan pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawasan lembaga jasa keuangan, seorang ketua dewan audit merangkap anggota, seorang ketua anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan sebagai anggota ex officio dari Bank Indonesia, seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Terakhir, kesimpulan, lembaga jasa keuangan di Indonesia sangat banyak, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Perbankan yang meliputi Bank Umum, Bank Sentral, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, dan Pegadaian. Setiap lembaga tersebut memiliki prinsip, peran, tujuan, dan cara kerjanya, di mana hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola dana yang didapatkan dengan baik. B. Lembaga Jasa Keuangan Perbankan. 1. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank adalah tempat penukaran uang. 2. Fungsi bank, yaitu penghimpun dana dari masyarakat, pelayan masyarakat, penyalur dana ke masyarakat, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, mendukung kelancaran transaksi internasional. 3. Jenis bank. Bank sentral adalah bank keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah. Selanjutnya, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Lalu, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berikutnya juga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau lain-lain. 4. Prinsip kegiatan usaha, yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, serta prinsip mengenal nasabah. 5. Produk perbankan, yaitu jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, pengiriman atau transfer uang, pemberian jaminan, kartu kredit, cek perjalanan, inkaso, ATM,
serta kartu debit. 6. Lembaga penjamin simpanan atau juga disebut LPS merupakan suatu lembaga yang independen serta berfungsi menjamin simpanan nasabah menyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas dalam perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya, LPS mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan penanganan bank yang gagal berdampak sistematis. C. Pasar modal. 1. Pengertian pasar modal adalah bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Pasar modal juga merupakan tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. 2. Fungsi pasar modal. A. Sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. B. Sebagai sarana pemerataan pendapat. C. Memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas. D. Menampung tenaga kerja. E. Memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. 3. Peran pasar modal. A. Pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. B. Pasar modal dipandang sebagai sarana pemetaan pendapatan. C. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimiliki atau surat berharga. D. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. E. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi transaksi surat berharga. F. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. 4. Lembaga penunjangan pasar modal. A. BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. B. Bursa Efek, merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga. C. Akuntan publik, berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menertibkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut. D. Underwriter, perusahaan yang akan menerbitkan saham atau obligasi berharap seluruh surat berharga yang diterbitkan laku terjual. Agar seluruh surat berharga laku terjual, penjualannya dijamin oleh sebuah institusi yang bernama underwriter. E. Wali amanat, jasa wali amanat diperlukan dalam penerbitan obligasi. Juga mewakili kepentingan pembeli obligasi. Jika pada saat jatuh tempo perusahaan penerbit obligasi tidak mampu membayar, maka pembeli obligasi akan mengalami kerugian. Untuk menghindari hal tersebut, jasa wali amanah dibutuhkan sebagai penilai. F. Notaris, penerbit saham, obligasi, dan surat berharga lainnya merupakan keputusan rapat umum pemegang saham RUPS. G. Konsultan hukum, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di BAPEPAM. H. Lembaga clearing, perpindahan surat-surat berharga tidak mungkin dilakukan setiap kali terjadi transaksi dan diperlukan institusi yang berwenang. 5. Pasar modal
Produk ini antara lain: 1. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor. A. Saham biasa atau common produk yang paling dikenal oleh masyarakat bagi para pemegang atau pemilik saham. Jenis dividen dan capital gain, yakni keuntungan dari selisih nilai beli dengan nilai jual saham yang lebih besar dari nilai belinya. B. Saham preferred adalah gabungan dari karakteristik saham biasa dan obligasi. Jika saham preferred bersifat kumulatif, maka jika belum menerima pembayaran dividen tahun lalu akan diakumulasikan dengan dividen tahun berjalan. 2. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal yang diberi pinjaman emiten dan juga merupakan selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut menerbitkan obligasi. 3. Right issue merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Masa perdagangan right berkisar antara 1 sampai 2 minggu saja. Harga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditetapkan juga pula. 4. Reksadana adalah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal. 6. Mekanisme transaksi di pasar modal. Penjualan dan pembeli surat berharga efek di bursa efek disebut pula dengan perdagangan di pasar sekunder atau secondary market. Adapun perdagangan di pasar primer atau bisa juga disebut pasar perdana. Di semua bursa berlaku prinsip good delivery. Maksudnya adalah setiap efek yang diperdagangkan merupakan efek-efek yang siap untuk diserahkan. Prinsip ini disebut dengan istilah good fund. PT KPE Clearing Penjaminan Efek Indonesia. 7. Investasi di pasar modal. Proses investasi menjelaskan bagaimana seharusnya investor melakukan investasi dalam sekuritas. Sekuritas merupakan surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Adapun langkah-langkah untuk mengambil keputusan: A. Menentukan kebijakan investasi. B. Analisis sekuritas. C. Penentuan portofolio. D. Melakukan revisi portofolio. E. Penilaian hasil portofolio. Perasuransian. Pengertian asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. 2. Fungsi asuransi. Fungsi utama yaitu mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. Fungsi sekunder adalah untuk mendorong pertumbuhan dana. Peran asuransi: pertama, memberikan keamanan. Kedua, menghasilkan sumber dana. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis asuransi dari segi sifatnya: pertama, asuransi sosial atau wajib. Kedua, asuransi sukarela. Dari segi objek dan bidang usahanya: pertama, asuransi orang. Kedua, asuransi umum atau kerugian. Ketiga, perusahaan reasuransi umum. Keempat, perusahaan asuransi sosial. Prinsip kegiatan usaha asuransi: pertama, insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Kedua, utmost good faith atau itikat baik. Ketiga, proximate cause atau penyebab dominan. Keempat, indemnity atau pengganti kerugian. Kelima, subrogation atau subrogasi. Keenam, contribution atau kontribusi. Produk asuransi: pertama, asuransi jiwa. Kedua, asuransi kesehatan. Ketiga, asuransi kendaraan. Keempat, asuransi pendidikan. Kelima, asuransi properti.
Dana pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ada dua jenis program pensiun. A. Program pensiun manfaat pasti (PPMP) atau Definite Benefit. B. Program luaran pasti (PPIMP) Definite Contribution. 2. Fungsi. 1. Fungsi dana pensiun adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan, si penyediaan biaya hidup di hari tua. 2. Sarana peningkatan ekonomi. 3. Penambah motivasi dan ketenangan kerja. 3. Peran. 1. Penyediaan biaya hidup di hari tua. 2. Sarana peningkatan ekonomi. 3. Penambah motivasi dan ketenangan kerja. 4. Jenis dana pensiun adalah dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. 1. Dana pensiun kerja (DDPK). 2. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). 5. Prinsip kegiatan usaha adalah menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Produk. Dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. A. Dana pensiun dengan konsep tabungan dan asuransi jiwa. B. Dana pensiun dengan plus asuransi jiwa memiliki lembaga pembiayaan. Pengertian adalah lembaga yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dan secara langsung dari masyarakat. B. Unsur. Pada lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. A. Badan usaha. B. Kegiatan pembiayaan. C. Penyediaan dana. D. Barang modal. E. Tidak menarik dana langsung. E. Masyarakat. C. Peran. Para pelaku bisnis dapat memperoleh dana atau modal yang dibutuhkan melalui lembaga pembiayaan selain berperan sebagai sumber dana alternatif. Sebagai pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. D. Jenis. Lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 meliputi 1. Perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. C. Prinsip kegiatan usaha. Karakter kepribadian. Capacity atau kapasitas. Capital atau penilaian. Collateral atau jaminan. Condition atau kondisi. Produk. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara, penerbitan serta perdagangan surat berharga. Leasing sewa guna usaha. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.